Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas PAN sama PAP. PAN, penilaian acuan norma, dan PAP, penilaian acuan patokan. Nah, kita sebetulnya sebagai guru itu perlu secara teoritikal itu menguasai. Secara teori kita nanti kalau ditanya, Bapak, Ibu, Bapak ini menggunakan acuan apa? Berbasis norma atau berbasis kriteria? Kriteria itu berarti patokan. Jadi nama lainnya dari patokan itu kriteria. PAP kadang-kadang pakai PAK, penilaian acuan kriteria, penilaian acuan patokan. Terus satunya adalah penilaian acuan norma. Jadi kita ketika membuat penilaian kepada peserta didik kita itu kira-kira pakai kriteria atau pakai norma. Seperti apa sih kita kalau menggunakan kriteria? Atau seperti apa jika kita menggunakan norma? Nah, sekarang coba kita lihat materinya. Gak paham dulu nggak Bapak ya? Ya, ini coba saya bacakan dulu pengertiannya. Penilaian acuan patokan, pendekatan ini sering juga disebut penilaian norma absolut. Pendekatan ini membandingkan hasil yang diperoleh dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan. Nah, terus yang kedua, penilaian acuan norma. Pendekatan ini membandingkan skor individu dengan individu lain dalam kelompoknya. Makna nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat relatif. Artinya, jika Anda sudah menyusun pedoman konversi skor untuk satu kelompok, maka pedoman itu hanya untuk berlaku untuk kelompok itu saja. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengukur atribut kognitif. Oke, ini pengertian yang saya yakin kamu juga gak ngerti. Makanya nanti saya jelaskan secara bebas nanti saya jelaskan. Tapi saya bacakan dulu materinya. Ciri-ciri PAP. Kelulusan seseorang ditentukan oleh satu patokan atau persyaratan tertentu, bukan ditentukan oleh ranking dalam kelompok tertentu. Satu bentuk penilaian berbasis kompetensi digunakan dalam belajar tuntas. Semua komponen standar sistem pembelajaran, learning objektif, outcome telah dikuasai. Individu dinilai dengan kriteria yang telah ditentukan. Seringkali dihubungkan dengan penguasaan pembelajaran, misalnya lulus, gagal dalam tes tertentu. Mengenali apa yang diketahui dan dapat dilakukan individu. Ciri-ciri PAN, kalau tadi itu PAP, ini yang dua ciri-ciri PAN. Tidak untuk menentukan kelulusan seseorang, tetapi untuk menentukan ranking individu dalam kelompok tertentu. Untuk memetakan perbandingan individu dinilai dan diberi ranking antara satu dengan lainnya. Menggarisbawahi perbedaan prestasi antar individu. Hanya mengandalkan nilai tunggal dan peringkat tunggal. Penilaian didasarkan pada distribusi skor kurva Bell dengan menggunakan satu. Nah, persamaan PAP dan PAN, penilaian acuan norma dan acuan patokan menentukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan.
dicontohkan aja. Hah? Dibaca terus dicontohkan. Dibaca Maksudnya terus. contoh penerapannya itu Pak. Kalau pengertiannya Oke, perhatikan semuanya biar betul-betul paham. Ini materinya agak kompleks. Jadi butuh ini butuh ya 100% konsentrasi. Ada yang sudah 5 watt ini harus dengan 40 watt. Yang harus kita pahami bahwa sejak tahun 2004, nah ini sejak tahun 2004 guru-guru di Indonesia sudah tidak memberlakukan PAN atau sistem pendidikan nasional kita sudah mewajibkan lembaga pendidikan sekolah menggunakan PAP atau PAK, nilai acuan patokan atau nilai acuan kriteria. Berarti PAN itu digunakan sebelumnya, sekarang sudah tidak digunakannya atau sudah tidak digunakan, kecuali kalau gurunya tidak manut sama aturan nasional. Awalnya itu begini, perubahan itu terjadi ketika Presiden Indonesia adalah Kiai Abdurrahman Wahid, memerintahkan Menteri Pendidikannya Profesor Muhaimin untuk mengkaji mengapa pendidikan Indonesia itu tertinggal, mengapa pendidikan kita itu nggak maju-maju. Akhirnya Menteri melakukan semacam pengkajian ke berbagai negara maju. Akhirnya kemudian disimpulkan bahwa negara-negara maju itu pendidikannya menggunakan sistem yang kemudian diadopsi di negara kita dengan istilah KBK. Tahu kan panjangannya KBK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, itu KPK. KBK itu kakak bersama kakak. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Apa hubungannya dengan penilaian? Yang pertama harus kita pahami, sistem pendidikan sebelumnya itu berbasis materi. Nah, kemudian pada zaman Gus Dur itu baru disiapkan semacam peraturannya, draftnya. Peraturannya itu sedang dibuat, tetapi kemudian Gus Dur lengser. Nah, kemudian tapi menterinya kan tetap. Akhirnya kemudian undang-undang itu atau kurikulum ini kemudian disetujui oleh Presiden. Nah, kebetulan penggantinya Gus Dur Megawati yang menandatangani. Jadi pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi ini pada tahun 2004. Saya lihat belum? belum.
di tahun 2006 2004 ini ketika ditandatangani tidak langsung diterapkan kepada semua sekolah, tetapi dilakukan pilot project. Pilot project itu ya project percontohan gitu. Sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk mungkin di setiap kabupaten ada 2. Pada umumnya sekolah negeri. Uji coba kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian setelah dievaluasi sudah dianggap siap, maka tahun 2006 ditetapkanlah KBK ini dengan nama KTSP. Apa KTSP? Ini dulu dipelajarkan oleh guru-guru sebagai kurikulum terserah panjenengan. Kenapa kok kemudian ada pelesetan itu? Karena guru-guru tidak lagi menunggu, tidak lagi mendapatkan drop-dropan dari pemerintah pusat. Drop-dropan apa? Drop-dropan dulu namanya GBPP. Apa itu GBPP? Nggak tahu. Nggak tahu lagi. GBPP garis-garis besar program pengajaran yang kemudian sekarang ini sebutannya adalah silabus. Dulu namanya GBPP yang kemudian dikasih kotak-kotak itu. Nah itu dulu namanya GBPP. Jadi kalau ayahmu, ibumu sudah jadi guru pada tahun itu, pasti tahu namanya GBPP, garis-garis besar program pengajaran. Dan semuanya itu sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Itu namanya desentralisasi. Lawannya desentralisasi itu apa? Itu namanya sentralisasi kok. Lawannya desentralisasi. Apa sentralisasi? Pemusatan. Artinya semua serba terpusat. Jadi semuanya sudah disiapkan oleh pusat. Daerah itu misalnya kabupaten, kota, provinsi. Dan guru sekolah itu tidak lagi menyiapkan apapun, karena semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah membuat tim, sudah produk semua hal yang dibutuhkan oleh sekolah, oleh guru, tinggal di drop. Nah, begitu. Termasuk buku-buku dulu itu di drop. Jadi proyek pemerintah dulu itu begitu. Dan itu juga banyak menjadi ajang korupsi dalam organisasi. Jadi proyek buku itu mulai dari Aceh sampai Papua itu berapa banyak biayanya. Setiap sekolah kan di drop sesuai misalnya jumlah siswanya. Kalau sekarang kan nggak begitu, pemerintah sudah tidak ngedrop buku, tidak ngedrop GBPP. Nah sekarang tahun reformasi tahun berapa sih? Tahun 99 ya. Pak Harto turun kan 98. Era reformasi dimulai 99. Nah di situ kemudian tuntutannya salah satunya itu adalah desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Ya memberi semacam kewenangan kepada daerah untuk mengatur dirinya. Nah, nama lainnya adalah otonomi daerah.
biasanya singkatannya adalah OTODA, ya. Undang-Undang OTODA, Undang-Undang Otonomi Daerah. Di antara, nah begitu, di antara yang diotonomikan itu adalah salah satunya di bidang pendidikan pada aspek penyusunan silabus yang dulu itu semuanya dari pusat. Sekarang guru sekolah itu harus menyiapkan sendiri. Tetapi yang disiapkan memang tidak semuanya. Rambu-rambu utamanya sudah diberikan pemerintah, tetapi kemudian ada bagian-bagian tertentu yang kemudian harus disiapkan oleh guru dan sekolah. Disitulah ada kreativitas dari guru, ada otonomi. Misalnya ya, di dalam silabus itu ada item yang harus disiapkan oleh guru. Misalnya dari pusat ada tujuan umum. Tujuan umum itu siswa bisa masak. Tapi kalau guru di Mojokerto prakteknya masak nasi. Kalau guru di Papua prakteknya masak babi. Nah, andaikan semua tujuan yang khusus ini, kalau tujuan umum ini kan dari pemerintah. Umum dikatakan umum kan di sini kriterianya kemampuan itu berlaku universal. Tetapi secara lebih spesifik itu memasak sesuai dengan ya kebutuhan daerahnya masing-masing. Itu akhirnya kalau ini diberi keleluasaan oleh sekolah dan guru, maka rumusannya itu bisa sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, andaikan ini tetap di pusat yang menetapkan, semuanya disuruh masak nasi. Nah, sementara kebutuhan hidup di daerah tertentu itu masaknya tidak nasi, misalnya ubi atau mungkin apa tadi kamu namanya? Papeda. Apa itu papeda? Makanan pokoknya yang sagu itu apa? ya itu. Oh itu kalau sudah jadi namanya sebelah gitu ya. Oke, ini contoh perubahan yang terjadi di era itu. Ya awalnya tadi itu ceritanya presiden ingin ada kemajuan, ada perbaikan pendidikan. Nah akhirnya juga ada otonomi daerah. Nah kaitannya dengan penilaian acuan patokan itu apa? KBK itu di sini intinya adalah kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Seperangkat kemampuan. Jadi orang itu punya kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan misalnya kemampuan melaksanakan penelitian kualitatif. Nah, gitu ya contohnya. Mampu nggak? Nah itu kamu kalau dikatakan mampu melaksanakan penelitian kualitatif itu pertama berarti butuh pemahaman, paham juga ya. Terus butuh keterampilan mengolah data, menganalisis data, keterampilan menyusun kalimat, merangkai kata. Nah itu antara lain kemampuan, sederet kemampuan, seperangkat kemampuan. Nah itu namanya kompetensi. Jadi kalau di sini tadi itu metode penelitian kualitatif misalnya contohnya, berarti kamu punya kompetensi kalau sudah bisa memahami sampai menerapkan. Nah begitu. Jadi intinya di sini apa? Intinya di sini tuh ada semacam kriteria. Nah, dikatakan kompeten itu jika seseorang telah memenuhi kriteria yang tadi sudah kita sebutkan. Misalnya kriterianya tadi itu mampu menjelaskan,
mampu menerapkan, mampu mengolah data, mampu menganalisis data. Nah, ini loh yang disebut dengan kriteria. Jadi ketika kemudian kurikulum itu berbasis kompetensi, maka di situ telah ada berbagai kriteria sehingga seseorang dikatakan telah mencapai kompetensi tertentu. Kompetensi di level SD atau MI, kompetensi di level SMP atau MTS, kompetensi di level MA atau SMA. Nah, itu semua adalah isinya kriteria-kriteria. Kriterianya ini contohnya, ini contohnya kriteria. Nah, kalau kita melakukan penilaian tentang keberhasilan belajar peserta didik, maka kriteria ini yang menjadi acuan dari penilaian. Anggap aja ada 4 kompetensi inti atau subkompetensi. 1, 2, 3, 4. Dikatakan namanya orang kompeten. Kira-kira apakah hanya menguasai 1 saja sudah kompeten? 2 saja sudah kompeten? 3 saja sudah kompeten? 4? Berarti keseluruhan harus sudah dikuasai. Itu namanya kompeten. Kalau kemudian hanya dikuasai 50%, itu ibarat andaikan kamu itu pilot, nyetiri pesawat terbang, itu kamu hanya bisa take off sama landing. Landingnya nggak bisa. Nah, itu gimana? Penumpang kamu mau nggak disupiri pilot yang nggak bisa landing? Jadi kompetensi itu mestinya harus tuntas. Maka istilahnya itu adalah pendekatannya mastery learning. Apa itu mastery learning? Itu tadi. Mastery learning itu maksudnya pembelajaran tuntas. Jadi seseorang dikatakan kompeten itu mestinya apabila tuntas menguasai setiap kompetensi yang sudah ditetapkan itu. Jadi kamu itu misalnya sekarang ya dikasih ujian tentang manajemen kualitatif, kompetensinya ada 10. Terus kamu yang bisa jawab itu atau yang bisa menyelesaikan itu hanya 5. Sudah bisa lulus nggak itu? Belum. Nggak ada lulus mestinya. Tapi diluluskan aja. Dari 10 itu 9 lulus nggak? Diluluskan aja, Pak. Diluluskan. Tapi mestinya kalau berdasarkan kriteria ketuntasan itu nggak tuntas. Walaupun akhirnya guru-guru itu ngakali dengan cara apa namanya? REMIDI. Remedi. Kamu pernah remedi nggak? Pernah. Tapi remedinya ngapain? Mengerjakan soal itu lagi. Kerjakan. Loh, ini nggak kerjakan. Terus ngapain? Diam. Bikin makalah kadang beda-beda kelasnya nggak kerjakan soal. Ibu mengerjakan Bu. Tugas untuk komisi. Ada guru-guru itu memang antara satu guru dengan satu guru yang lain berbeda ya. Ada yang ngasih tugas penyusunan makalah, ada yang ngasih soal lagi. Coba pertanyaannya. Dan kemarin itu nggak bisa. Terus sekarang dikasih soal lagi. Kira-kira bisa jawab nggak? Mestinya ada kesempatan belajar dulu. Jadi apakah remedi itu kemudian diberi penjelasan? Kamu yang nggak mampu itu di ini loh, di poin ini. Materi ini kamu lemah. Coba pelajari dulu materi ini. Besok ujian tentang materi yang kamu belum bisa ini. Nah begitu. Loh itu sebetulnya repot loh guru itu. Andaikan muridnya 30, terus yang nggak lulus itu 15. Terus remedi di 15 ini terus kan harus ngecek dulu satu-satu. Aziz ini 60% materi gagal. Eva terdapat 50%. Bisa begitu ya. Nah, terus
misalnya materinya beda, lah mestinya soalnya juga beda. Nah guru-guru kan kadang-kadang ini merasa berat. Nah nek gawe soal dewi iki kekurangannya materi A, ini kekurangannya materi B, ini materi C, D. Masing-masing tak kena soal iki aku lah gawe soal iki dewe entekno waktu. Berat sendiri. Kalau sebelumnya buat satu soal untuk semua siswa kan misalnya ber-30. Nah ketika remedi mestinya kan remedi itu berdasarkan hasil belajarnya, mana yang dia belum tuntas, yang mana yang belum dikuasai, itu yang diremedikan, kan begitu kan maksudnya. Makanya sebetulnya guru itu harusnya ngajarnya siswa itu nggak perlu banyak-banyak. Kan kadang ngajar terutama yang negeri kelas A, paralel kan A, B, C, D, namanya aja nggak kenal. Kadang-kadang dia sudah meninggal masih dikasih nilai. Kadang-kadang begitu karena apa? Nggak apa. Nah, nilai dari mana Pak? Nggak kerjakan ngaji ngarang biji. Nah, kadang-kadang guru itu juga pegelnya Pak, ngoreksi satu-satu. Yang enak itu multiple choice, pilihan ganda, terus dimasukkan Google Form. Jadi ketika kamu misalnya ngerjakan soal-soal pilihan ganda itu di Google Form, A salah, B benar, itu udah ada angkanya. Jadi akhirnya nanti ketika kamu selesai ngerjakan soal, itu udah langsung keluar nilai. Oh putih nilainya 70, yang lain nilainya sekian. Nah, itu udah otomatis. Itu enaknya kalau pakai teknologi Google Form. Cuma apakah semua kemampuan peserta didik itu bisa dievaluasi dengan tes kejujuran? Apakah kamu jujur? Yes. Padahal perilakunya nggak pernah jujur. Nah itu kan tes itu nggak mungkin merekam semua kemampuan atau perilaku atau sikap. Padahal kadang-kadang itu yang menjadi tujuan utama pendidikan kita. Itu ya. Nah sekarang kembali ke kriteria. Jadi kriteria itu adalah sederet rumusan kalimat yang digunakan untuk menetapkan kemampuan peserta didik. Kriterianya apa? Nah, kalau kriterianya ini tercapai, maka disitulah kemudian dinyatakan siswa itu berhasil. Dan penilaiannya berbasis kriteria ini, gitu. Kalau belum betul-betul konsisten, ya kompeten itu namanya 100%. Tetapi di dunia pendidikan seringkali diberi seakan-akan itu apa ya? Kelonggaran. Kelonggaran itu bentuknya apa? Bentuknya adalah KKM. Ngerti KKM? Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi kamu itu dianggap lulus itu jika sudah mencapai KKM. Berapa KKM-mu? Misalnya kita kelas 70 atau 80, matematika 60 biasanya gitu. Kok 60? Nah itu ibaratnya kan nyetir pesawat tadi itu baru bisa take off, nggak bisa landing. Nah sekarang saya berikan gambaran tentang penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma itu penilaian yang didasarkan pada norma kelas. Jadi ketika ujian berlangsung, ketika materi itu dibuat ujiannya, dibuat soal-soalnya dan dikerjakan oleh peserta didik,
maka di sanalah kemudian diketahui ada siswa yang mungkin menjawab paling tinggi, paling bagus, dan itu dianggap sebagai norma kelas. Sebagai norma itu sebagai patokan dalam kelas. Tidak peduli kriterianya, dia itu sudah menguasai berapa macam kompetensi yang harus dikuasai, tidak mempedulikan itu. Yang penting dia itu misalnya tertinggi, walaupun aslinya tertinggi itu misalnya dia itu hanya mampu menjawab 50 pertanyaan, 50 yang benar, 50% yang benar. Tetapi kemudian karena dia itu tertinggi, maka dia kemudian ditetapkan sebagai acuan paling tinggi. Ini 50 ini dianggap paling pintar itu 90. Maka nanti kemudian baru dikonversi yang lain, yang di bawahnya misalnya 45, nanti nilainya menjadi 80, yang 30 menjadi 70 dan seterusnya. Jadi patokannya itu bukan berdasarkan dia mampu apa, tetapi patokannya itu berdasarkan ranking di kelas. Jadi yang tertinggi itu berarti nomor 1, nilainya dibuat paling tinggi 90. Terus jawaban yang di bawahnya pas itu ya mendekati 90, apakah 85 atau berapa. Tetapi kalau penilaian acuannya kriteria, dasarnya ya ini. Kalau dia hanya mampu di 2 ini ya 50. Kalau dia mampu di misalnya sampai di 3 kompetensi ini berarti 75 kan gitu. Kalau dia mampu sampai 4 berarti 100. Tidak peduli yang lain dapat berapa, mengacunya ya kepada kriteria ini. Itu namanya penilaian acuan kriteria atau penilaian acuan patokan. Kriteria itu sebagai patokan nilai diberikan kepada peserta didik. Tetapi kalau nilai acuan norma itu melihat dari ukuran kelas ya. Standarnya itu adalah kemampuan peserta didik paling tinggi di kelas. Dan kemampuannya berapapun, ya nilai anak ini tidak peduli dia dengan sekolah lain, dia akan mendapatkan nilai 90. Tapi kalau dia dites, dibandingkan misalnya ya, ada kelas A menggunakan acuan normal dan ada sekolah B juga menggunakan acuan normal. Yang satu dapat 90, yang satu dapat 80. Itu belum tentu yang 90 itu lebih baik daripada yang 80. Ketika yang B ini sekolahnya memang sekolah unggulan, tapi dia yang dapat 80 itu memang bukan yang tertinggi. Tetapi ketika nanti dibandingkan kemampuannya dengan anak yang dari sekolah A yang dapat nilai 90, boleh jadi yang dapat 80 dari sekolah B itu kemampuannya lebih tinggi. Itu kalau menggunakan acuan normal. Kalau menggunakan acuan kriteria, mestinya ketika si A dapat 90 di kelas di sekolah A ya, dapat 90, dan ada siswa di sekolah B dapat 90, sama-sama 90, mestinya kemampuannya itu persis. Tapi boleh jadi ada perbedaan di sini. Misalnya ya, di sekolah A itu nggak kompetennya di sini, tapi di sekolah B tidak kompetennya di sini. Tapi masing-masing itu sama. Semua kompetensi itu dikuasai kecuali satu saja yang tidak dikuasai. Nah, itu perbedaannya. Semoga kamu bingung. Dan kayaknya bingung beneran ini. Boleh bertanya?
Jadi kalau misalnya kita semua pakai acuan norma, kadang-kadang nilai sama, itu kemampuannya beda. Jadi di sekolah A nilainya 80, tapi yang di sekolah B juga nilainya 80. Ketika diadu kemampuannya, itu hasilnya beda. Bahkan kadang-kadang sekolah A tadi itu yang nilainya 90, itu kemampuannya masih kalah dengan yang di sekolah B yang nilainya hanya dapat 70. Karena acuannya acuan norma sekolahnya masing-masing, norma kelasnya masing-masing. Tapi kalau mengacu pada kriteria ini kan berlaku se-Indonesia, nasional. Itu ada namanya standar isi, standar kompetensi. Standar isi, standar kompetensi itu ada peraturan menterinya. Jadi semua sekolah itu memberlakukan peraturan menteri itu. Kamu sudah tahu ya, ada permen yang mengatur tentang standar isi, standar kompetensi. Sudah tahu atau belum? Belum tahu. Permen itu apa? Peraturan menteri. Loh, dikira permen tadi itu? Iya Pak, nggak tahu. Ya Allah. Jadi ada permen itu peraturan menteri. Sebutan permen ini biasanya disebut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, Permendikti. Tapi kalau di Kementerian Agama biasanya sebutannya itu PMA. PMA itu apa? Peraturan Menteri Agama. Nah, Menteri Agama PMA itu yang diatur standar isi, standar kompetensi yang terkait mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. PAI itu meliputi akidah akhlak, fikih, Quran hadis, SKI. Nah, ini yang diatur oleh PMA, Peraturan Menteri Agama. Jadi standar